Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah aljabar linier. Materi pada video ini diambil dari buku aljabar karangan Wono Setiabudi dan Irawati. Kali ini kita akan membahas tentang matriks penyajian dari suatu pemetaan linier. Pada materi sebelumnya, kita sudah tahu bahwa untuk setiap pemetaan linier T dari Rm ke Rn, itu selalu terdapat matriks A berukuran N kali M, sedemikian hingga Tx itu bisa dinyatakan sebagai matriks A dikali X. Nah, hal ini akan kita perluas untuk pemetaan linier dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Oke, kita misalkan T adalah pemetaan linier dari Rm ke Rn. Maka matriks A yang bersifat Tx sama dengan Ax itu adalah matriks dengan kolom ke I-nya adalah TEI, di mana EI itu adalah vektor pada basis baku Rm, yaitu ini ya, EI itu adalah ini 0, 0, 1, 0, 0. Nah, satunya ini adalah terletak pada baris ke I, gitu ya, untuk I-nya dari 1 sampai M. Nah, sekarang jika kita misalkan TEI itu adalah vektor A1I, A2I, dan seterusnya sampai ANI, maka TEI itu juga merupakan koordinat dari TEI terhadap basis baku E aksen, di mana E aksen itu anggotanya adalah E1 aksen, E2 aksen, dan seterusnya sampai EN aksen. Ini adalah basis baku di Rn. Jadi kalau EI ini adalah anggota basis baku E, yaitu E-nya anggotanya adalah E1 sampai EM. Ini basis baku di Rm. Kalau yang E aksen itu basis baku di Rn. Jadi TEI ini juga merupakan koordinatnya TEI terhadap basis baku E aksen. Oke. Nah, berarti matriks A yang merupakan matriks dengan kolom-kolomnya merupakan TE1 sampai TEM, maka ini kan kalau kita jabarkan ini adalah A11 sampai A1M, dan seterusnya ini AN1 sampai ANM. Nah, karena tadi TEI adalah koordinat dari TEI terhadap basis baku E aksen, berarti ini bisa kita tulis sebagai ini koordinat dari TEI, kalau yang ini TE1 ya, terhadap E aksen, dan seterusnya sampai koordinat TEM terhadap basis baku E aksen. Dengan masing-masing koordinat TEI terhadap basis baku E aksen itu adalah ya ini tadi A11 sampai A1I sampai ANI untuk I-nya dari 1, 2 sampai M.
Nah, sekarang kita akan melihat ketentuan tentang matriks penyajian terhadap dua buah basis. Kalau ini kita sudah melihat matriks penyajian dari sebuah pemetaan linier kan, dengan basis baku E dan E aksen. Nah, sekarang kita mau lihat matriks penyajian terhadap dua basis secara umum. Kita misalkan nanti basisnya adalah X dan Y. Oke, jadi misalkan V dan W itu masing-masing adalah ruang vektor atas lapangan F, dan T itu adalah pemetaan linier dari V ke W. Kemudian kita punya X yang anggotanya adalah X1 sampai XM merupakan basis bagi V, dan Y yang anggotanya adalah Y1 sampai YN merupakan basis bagi W. Maka matriks penyajian T terhadap basis X dan Y itu ditulis ini T XY adalah ini T XY itu sama dengan T X1, jadi koordinat T X1 terhadap basis Y, dan seterusnya sampai koordinat T XM terhadap basis Y. Itu ya. Bisa lihat ya relevansinya dengan yang tadi. Yang tadi kita punya TE1, koordinat TE1 terhadap E aksen yang tadi. Nah, sekarang secara umum untuk basis X dan Y, maka matriks penyajian T terhadap basis X dan Y ditulis TXY ini adalah ini. Oke, saya beri stabilo. Nah, sekarang kita akan menentukan hubungan antara TA untuk suatu A di V dengan matriks penyajian TXY. Oke, kita ambil sembarang A anggota V. Kita mau melihat hubungan antara TA dengan matriks penyajian TXY. Oke, kalau kita ambil A di V sembarang, maka A ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari alfa I XI untuk I-nya dari 1 sampai M, ya, karena X itu kan basis V, maka pasti A bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari alfa I XI. Nah, berarti kita akan peroleh TA itu sama dengan sigma I dari 1 sampai M alfa I T XI. Nah, sekarang misalkan T XY itu adalah matriks ini beta 11, beta 12, beta 1M, dan seterusnya beta N1, beta N2, beta NM. Maka ini bisa kita baca sebagai ini T X1 Y sama dengan beta 1I sampai beta NI untuk I-nya dari 1 sampai M. Dengan demikian, TXI itu sama dengan
beta 1 I Y1 ditambah dan seterusnya, ditambah beta NI YN untuk setiap I dari 1 sampai M. Jadi TA tadi kan sigma dari I1 sampai M alfa I XI, begitu kan. Nah, sekarang XI-nya kita gantikan dengan ini. Maka ini menjadi sigma beta JI YJ, J-nya dari 1 sampai N. Ya, jadi ini tuh adalah TXI. Oke, jadi ini ya. Maaf tadi saya salah sebut. Jadi TA itu kan ini, sigma alfa I TXI. Nah, berarti TA bisa kita nyatakan sebagai ini. Sigma alfa I TXI-nya kita ganti dengan ini. Nah, ini kalau kita jabarkan itu menjadi alfa 1 beta 11 ditambah alfa 2 beta 12 dan seterusnya ditambah alfa M beta 1M Y1 ditambah dan seterusnya untuk yang Y2 dan seterusnya sampai untuk yang YN. Di alfa 1 beta N1 ditambah alfa 2 beta N2 ditambah dan seterusnya sampai alfa M beta NM YN. Nah, berarti TA Y itu sama dengan matriks ini, A1 beta 11 ditambah alfa 2 beta 12 dan seterusnya ditambah alfa M beta 1M dan seterusnya. Ini alfa 1 beta N1 ditambah alfa 2 beta N2 dan seterusnya sampai alfa M beta NM. Nah, ini bisa kita ubah menjadi beta 11 beta 12 beta 1M dan seterusnya beta N1 beta N2 beta NM dikali dengan alfa 1 alfa 2 sampai alfa M. Nah, ini tidak lain adalah T XY, ya kan? Dan yang ini adalah koordinat A terhadap X. Nah, jadi hubungan antara TA dengan matriks penyajian TXY itu adalah ini. TA Y itu sama dengan matriks penyajian TXY dikali koordinat A terhadap X untuk setiap A anggota V Sembarang. Oke, berikutnya kita lihat contohnya. Misalkan, oke, ini saya tulis dulu contoh. Misalkan kita punya pemetaan T dari P2 ke P1 dengan TA plus BX plus CX kuadrat dibawa ke A plus C plus BX. Nah, perhatikan bahwa kita punya S yaitu 1X dan B 1 plus X 1 plus X kuadrat itu masing-masing adalah basis bagi P1 dan P2. Jadi ini S ini basisnya P1, sedangkan B ini basis bagi P2. Maka kita punya matriks penyajian TBS itu adalah T1 plus X
S, kemudian T X S, dan T 1 plus X kuadrat S. Ya, dengan kita lihat dulu T1 plus X itu sama dengan, berdasarkan definisi pemetaannya tadi kan ini ya, pemetaannya ini TA plus BX plus CX kuadrat dibawa ke A plus C plus BX. Berarti T1 plus X itu sama dengan A plus C plus BX, ya kan? A plus C plus BX berarti 1 plus 0 ditambah 1 kali X, yaitu 1 plus X. Ini bisa saya nyatakan sebagai 1 kali 1 ditambah 1 kali X. Kemudian T dari X itu adalah 0 plus 0 ditambah 1 kali X. Ini bisa saya nyatakan sebagai, ini kan sama dengan X ya, bisa saya nyatakan sebagai 0 kali 1 ditambah 1 kali X. Kemudian yang terakhir T dari 1 plus X kuadrat itu sama dengan 1 plus 1 ditambah 0 kali X sama dengan 2. Ini bisa saya nyatakan sebagai 2 kali 1 ditambah 0 kali X. Dengan demikian, matriks penyajian T dengan basis B dan S itu adalah 1, 0, 2, 1, 1, 0. Ya. 1, 0, 2 itu yang ini. Kemudian 1, 1, 0 itu yang ini. Nah, kemudian kita dapat menghitung bahwa A plus BX plus CX kuadrat itu sama dengan A min C dikali 1 plus X ditambah C plus B min A dikali X ditambah C dikali 1 plus X kuadrat, ya, dimana masing-masing ini adalah basis bagi P2 tadi kan. Nah, jadi koordinat dari A plus BX plus CX kuadrat terhadap basis B itu sama dengan A min C, C plus B min A, dan C. Nah, lalu kalau kita kalikan yang matriks penyajian T terhadap basis B dan S tadi, 1, 0, 2 ini, 1, 1, 0, kita kali dengan A min C, C plus B min A, C, maka ini sama dengan A plus C, dan ini B. Ya, ini dikalikan biasa ya. Dimana kita tahu ini adalah matriks penyajian T terhadap basis B dan S. Ini adalah suatu vektor gitu ya, vektor V misalkan. Jadi koordinat vektor V terhadap basis B, dan ini adalah T V terhadap basis S. Nah, ini sesuai dengan hubungan yang kita peroleh tadi, yang TA Y sama dengan T X Y dikali koordinat A terhadap X. Nah, ini sama. Jadi kita punya ini T V S itu sama dengan matriks penyajian T terhadap basis B dan S dikali
vektor koordinat vektor V terhadap basis B. Ini ya. Bisa dilihat kan? Nah, jadi ini sesuai dengan yang kita definisikan ini tadi. Jadi contoh ini sudah sesuai gitu. Oke, sekarang lanjut. Kalau sebelumnya tadi kita sudah mendefinisikan matriks penyajian bagi pemetaan linear T dari vektor V ke W terhadap basis X, basis V, dan juga Y basis W. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan khusus untuk pemetaan linear dari V ke V gitu ya. Jadi kalau sebelumnya dari V ke W pemetaan linearnya, sekarang untuk T dari V ke V. Jadi misalkan V adalah ruang vektor dan T itu adalah pemetaan linear dari V ke V. Kemudian kita misalkan X dari X1 sampai Xn dan Y dari Y1 sampai Yn. Masing-masing ini keduanya adalah basis bagi V. Ya, ini Y, ini X. Kan ruang vektor bisa punya lebih dari satu basis ya. Nah, maka sekarang yang kita bicarakan adalah hanya matriks penyajian T terhadap basis X saja, begini, ditulis TXX, atau matriks penyajian T terhadap basis Y saja. Kita tidak membicarakan matriks penyajian T terhadap X dan Y, gitu ya. Jadi, matriks penyajian T terhadap X atau ditulis TXX itu sama dengan, ya, ini, T X1 terhadap X sampai TXN terhadap X. Begitu juga matriks penyajian T terhadap Y atau TYY ini adalah ini T Y1 Y dan seterusnya T YN terhadap Y. Nah, nanti kita akan tentukan hubungan antara matriks penyajian T terhadap basis X dengan matriks penyajian T terhadap basis Y pada video selanjutnya.